Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Eli Briani Simbolon. Saya akan menjelaskan tentang Hinduisme. Yang pertama yaitu sejarah Hinduisme. Sejarah Hinduisme. Hinduisme adalah salah satu agama tertua di dunia dengan sejarah yang sangat panjang. Berikut adalah beberapa poin penting dalam sejarah Hinduisme. Yang pertama yaitu asal-usul Hinduisme. Hinduisme tidak memiliki pendiri tunggal atau kitab suci tunggal. Agama ini berkembang di India sekitar 1500 sebelum Masehi hingga 1200 sebelum Masehi. Yang kedua yaitu kitab suci. Hinduisme memiliki beberapa kitab suci termasuk Veda, Upanishad, Bhagavad Gita, dan epik seperti Mahabharata dan Ramayana. Yang ketiga yaitu konsep pencipta. Hinduisme memiliki beragam pandangan tentang Tuhan. Konsep Brahman atau realitas ultimatif adalah pusatnya, dan beragam dewa dan dewi seperti Brahma, Vishnu, Shiva, dan Durga dianggap sebagai manifestasi Brahman. Reinkarnasi dan karma. Hinduisme mengajarkan konsep reinkarnasi, yaitu reinkarnasi jiwa ke dalam berbagai wujud fisik. Karma tindakan dalam kehidupan memengaruhi reinkarnasi seseorang. Moksa. Tujuan utama dalam Hinduisme adalah mencapai moksa, pembebasan dari siklus reinkarnasi. Ini dapat dicapai dengan pengetahuan, meditasi, dan kebaktian. Selanjutnya, pembagian sosial. Hinduisme memiliki sistem kasta yang terkadang kontroversial. Ini membagi masyarakat menjadi kelompok-kelompok dengan fungsi sosial yang berbeda. Sejarah Hinduisme sangat kaya dan kompleks, dan beragam tradisi dan kepercayaan telah tumbuh di dalamnya selama ribuan tahun. Selanjutnya yaitu konsep-konsep dasar Hinduisme. Hinduisme memiliki banyak konsep dasar yang membentuk inti kepercayaan dan praktiknya. Berikut adalah beberapa konsep dasar dalam Hinduisme. Yang pertama yaitu Brahman. Brahman adalah konsep dasar dalam Hinduisme. Ini adalah realitas ultimatif, sumber segala sesuatu tanpa bentuk atau atribut. Semua makhluk hidup berasal dari Brahman. Atman. Atman adalah jiwa, individu, atau inti spiritual yang ada dalam setiap individu. Hinduisme percaya bahwa Atman adalah bagian dari Brahman yang abadi dan mencari untuk menyatukan kembali dengan Brahman. Samsara. Samsara adalah siklus reinkarnasi di mana jiwa terus-menerus menjalani kelahiran, kematian, dan reinkarnasi ke dalam wujud yang berbeda. Tujuan akhirnya adalah keluar dari samsara menuju moksa. Selanjutnya yaitu karma. Karma mengacu pada hukum aksi dan reaksi. Tindakan seseorang dalam kehidupan saat ini akan mempengaruhi reinkarnasi mereka di masa depan.
Tindakan baik menghasilkan karma baik dan sebaliknya. Selanjutnya itu moksa. Moksa adalah pembebasan dari siklus samsara. Ini adalah pencapaian tertinggi dalam Hinduisme, di mana jiwa menyatu kembali dengan Brahman. Ini dicapai melalui pengetahuan, meditasi, dan kebaktian. Dewa dan Dewi. Hinduisme memiliki berbagai dewa dan dewi yang mewakili aspek-aspek dari realitas. Dewa-dewi seperti Brahma, Vishnu, Shiva, Laksmi, Saraswati, dan banyak lainnya adalah objek kekaguman dan ibadah. Selanjutnya, Dharma. Dharma adalah kewajiban moral dan etis seseorang dalam kehidupan. Ini berdasarkan usia, kasta, dan peran dalam masyarakat. Mengikuti Dharma dianggap penting untuk menciptakan keseimbangan dalam alam semesta. Selanjutnya, yoga. Yoga adalah praktik fisik, mental, dan spiritual yang digunakan untuk mencapai kesatuan dengan Brahman. Berbagai jenis yoga seperti Hatha, Bhakti, Jnana, dan Raja digunakan untuk mencapai tujuan ini. Selanjutnya, kasta. Hinduisme memiliki sistem kasta yang membagi masyarakat menjadi kelompok-kelompok dengan fungsi sosial yang berbeda. Meskipun kontroversial, sistem ini telah memainkan peran dalam organisasi sosial di India. Konsep-konsep ini membentuk dasar kepercayaan dan praktik dalam Hinduisme. Namun penting untuk diingat bahwa Hinduisme sangat beragam dan keyakinan dan praktik dapat berbeda di antara aliran dan tradisi yang berbeda. Selanjutnya, pemetaan zaman dalam Hinduisme mengacu pada konsep siklus waktu yang dikenal sebagai yuga. Menurut keyakinan Hindu, zaman terbagi menjadi 4 yuga yang berbeda dan siklus ini berulang terus-menerus. Berikut adalah penjelasan singkat tentang masing-masing yuga. Satya Yuga atau Yuga Emas. Satya Yuga adalah yuga pertama dalam siklus dan dianggap sebagai zaman keemasan. Selama Satya Yuga, kebajikan dan kebenaran mendominasi dan manusia hidup dalam harmoni dengan alam. Zaman ini berlangsung selama 1728 tahun. Selanjutnya, Treta Yuga. Treta Yuga adalah yuga kedua di mana kebajikan mulai berkurang sedikit demi sedikit. Ini juga disebut sebagai zaman perak. Selama Treta Yuga, manusia mulai melupakan beberapa nilai moral, tetapi masih ada praktik keagamaan yang kuat. Treta Yuga berlangsung selama 1296.000 tahun. Dwapara Yuga. Dwapara Yuga adalah yuga ketiga yang disebut sebagai zaman perunggu. Selama periode ini, kebajikan ini semakin menurun dan manusia mulai berperang dan menyimpan dari nilai-nilai moral. Dwapara Yuga berlangsung selama 864 tahun. Selanjutnya, Kali Yuga. Kali Yuga adalah yuga terakhir dalam siklus yang merupakan zaman saat ini. Ini disebut sebagai zaman besi atau zaman kegelapan. Selama Kali Yuga, moralitas dan kebijakan sangat berkurang
dan manusia dikuasai oleh hawa nafsu, keegoisan, dan ketidakadilan. Kali Yuga berlangsung selama 4.432 tahun. Setelah selesai Kali Yuga, siklus Yuga akan dimulai lagi dengan Satya Yuga, dan proses ini terus berulang. Pemetaan zaman ini menggambarkan pemahaman Hindu tentang bagaimana nilai moral dan kebijakan berfluktuasi dalam setiap yuga dan bagaimana dunia mengalami perubahan dalam berbagai aspek sepanjang waktu.